Aku Arif, bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat, tinggal di kosan sekitar tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu. Ada titipan dari Om yang harus kubawa pulang ke rumah. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah Om di sekitaran Beranang Siam, tidak terlalu jauh dari terminal Bogor. Hari ini hari Kamis malam Jumat, memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau tidak ada acara sepenting ini, aku tidak akan mengambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid depan rumah, lalu resepsi pada hari pertama. Jam 10 lewat sedikit ketika akhirnya aku meninggalkan kaki di terminal. Masih banyak tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Aku membakar rokok lalu duduk di atas trotoar yang tidak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Tidak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Sepertinya bis ke Sukabumi tidak ada lagi. Harus cari mobil omprengan. Begitu pikirku dalam hati. Mau kemana? Sudah nyaris jam 10:30 ketika seorang yang seperti calo menegurku dengan pertanyaan, "Sukabumi, Kang, masih ada nggak bisnya?" Aku menjawab, "Sudah nggak ada, terakhir tadi jam 9-an." Setelah menjawab, lalu laki-laki itu pergi. Beberapa menit kemudian aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal. Di depan terminal, beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada. Kembali aku membakar rokok. Aku berdiri sendirian di tempat yang gelap ini. Beberapa bis nampak melintas di hadapan, tapi tidak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah. Aku tetap menunggu tumpangan, padahal sudah hampir jam 11 menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial, mengalihkan pikiran yang semakin gelisah. Ketika sedang asik melihat aplikasi, tiba-tiba sinyal internet hilang. Mendadak aku tidak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon hilang sama sekali. Malah gangguan. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudahlah. Lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan tidak adanya kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata aku baru sadar kalau tempat ini mendadak menjadi sangat sepi. Padahal letaknya tidak jauh dari terminal. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Menjelang jam 12 tengah malam, sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mataku tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Ada bis besar, begitu pikirku. Dan ternyata benar, ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu bis itu akhirnya persis lewat di hadapanku, kemudian berhenti. Di kaca samping di dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi, dan di pintu depan ada kondekturnya yang lalu membuka pintu. "Ke Sukabumi, Pak?" tanyaku untuk memastikan sekali lagi. "Iya," kata bapak itu pelan. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung menaikinya. Baru saja beberapa langkah masuk, Pak sopir sudah menginjak gas pelan, lalu bis berjalan meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih bagus, dengan kursi yang berjajar dua-dua. Masing-masing kursi kelihatan masih terawat bersih. Aku berjalan terus ke belakang, dalam keadaan yang gelap. Aku mencari kursi yang kosong. Penumpangnya tidak terlalu penuh, tapi setiap barisan dari depan sampai paling belakang selalu ada orang yang duduk. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang. Ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya, di dekat jendela. "Permisi, Pak, boleh saya duduk di situ?" Bapak itu tidak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang sudah cukup tua,
Perkiraanku umurnya sekitar 60 tahunan. Ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk ke bis tadi. Kalau aku perhatikan ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di dalam bis ini tidak ada yang tidur. Semuanya duduk dekat di kursinya masing-masing dengan mata yang terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya selalu saja ada penumpang yang terlelap atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini tidak seperti yang aku bilang tadi. Semua penumpang mulai dari depan sampai yang paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata yang menatap ke depan, tidak ada yang terpejam. Bapak yang duduk di sebelahku juga sama. Posisi duduk tegak memandang ke depan, sama sekali diam dan tidak mengajak aku berbicara sedikit pun. Aku terus memperhatikan jalan ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor. Lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya. Bis melaju cukup cepat, jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan, terus berjalan dengan suara mesin yang hampir tidak kedengaran. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih ada gangguan sinyal. Lagi-lagi aku kecewa. Ternyata belum ada sinyal juga. Aku kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap, sangat berbeda keadaannya dengan kota Bogor. Suasana di dalam bis juga sangat sepi, sama sekali tidak ada orang yang berbicara satu sama lain. Tidak ada suara musik atau radio. Tiba-tiba bapak di sebelah bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk, jadi agak kaget. "Sukabumi, Pak. Aku mau pulang," kataku sambil tersenyum. "Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun." Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat, dia kembali menghadap ke depan, lalu diam seperti semula sebelum aku menjawab apa-apa. "Emang kenapa, Pak?" tanya aku kemudian. Tapi bapak itu hanya diam tidak menjawab, sementara bis terus melaju dengan cepat. Aku sama sekali tidak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati aku bertanya-tanya, tapi itu menjadi pertanyaan terakhir yang terlintas dalam pikiranku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk, akhirnya perlahan membuat aku menutup mata, terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat. Kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Aku melirik ke kursi sebelah, ternyata bapak yang tadi sudah tidak ada. Lalu kemudian aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku, melihat dan memeriksa apakah keadaannya masih tidak ada sinyal. Dan benar saja, ponsel masih juga belum bisa digunakan. Tapi dari layar ponsel aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai ke tujuan. Kembali aku memandang keluar. Langit cerah kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa selamanya aku termenung, masih sangat mengantuk. Tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat dimana hidungku mencium sesuatu. Penciuman menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali masuk ke dalam bis tadi. Itu adalah bau amis darah segar, sangat menyengat. Sontak aku langsung coba mencari sumber bau. Aku melihat ke bawah, takutnya ada sesuatu di kakiku. Ternyata tidak ada. Bagian bawah kursi tidak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang yang berjalan dari depan menuju bagian belakang bis. Ketika sudah mendekat, baru aku dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari seragam yang digunakan. Sampai akhirnya, Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah, aku langsung terdiam, terperangah, bingung sejenak. Lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Aku melihat keadaan kondektur itu sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah,
Seragam yang dia kenakan sobek di beberapa bagian, dan yang paling mengerikan, kepalanya terlihat remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan, wajah pucatnya hancur tidak beraturan. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju bagian belakang bis. Aku masih memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Akhirnya aku memperhatikan sekeliling. Ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap, aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan tidak pada tempatnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati. Beberapa di antaranya sudah tidak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan. Aku harus turun dari bis ini segera. Beberapa detik kemudian, aku sampai juga di depan, berdiri di samping Pak Supir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuhnya bermandikan darah dengan wajah yang hancur rusak. Bapak supir ini sepertinya tidak menghiraukan aku yang berdiri di sampingnya. Dia terus menatap ke depan mengendalikan bis yang berjalan semakin lambat. "Pak, saya turun di sini saja." Suaraku bergetar meminta turun. Tapi Pak supir tetap seperti tidak menghiraukan. Bau darah semakin menyengat, lalu tiba-tiba dari arah belakang, aku mendengar suara tangisan dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Aku tak sanggup lagi berdiri, lalu aku jatuh terduduk menangis dalam ketakutan. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek." Suara bapak-bapak menyadarkanku. Hari masih gelap ketika aku sudah benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte saja," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri dan jalan menuju halte yang tidak jauh dari tempatku tadi. Ternyata aku tengah terbaring di atas trotoar, yang lokasinya sudah tidak jauh dari terminal Sukabumi. Aku merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah, sudah ada sinyal lagi. Aku langsung hubungi adikku untuk menjemput. Tidak lama setelah itu, dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku sangat mengagetkan. "Kok ada bau anyir darah ya?" Suatu siang yang terang benderang, matahari bersinar dengan gagahnya. Sekelompok pemuda tengah berjalan setapak demi setapak, mengarungi hutan hijau nan lebat yang berada di bagian timur daerah Indonesia. Di punggung mereka masing-masing ransel dengan peralatan camping yang terpampang dengan jelas. "Masih jauh?" tanya pria bertubuh lumayan tambun, seraya mengelap keringat di dahinya. "Bentar lagi, kita cari lokasi yang strategis," ujar pria yang berada di paling depan. "Aku capek," keluh seorang wanita yang kemudian langsung duduk di tempat. "Ayo dong Put, sebentar lagi juga sampai," ujar pria yang berada di belakangnya, seraya mengarahkan tangannya ke arah Putri. Tak lama sampailah mereka di lokasi yang menurut mereka bagus. Semuanya langsung melepaskan ransel masing-masing, seraya duduk bersandar, melepas penat untuk sesaat. "Kita istirahat dulu sebentar. Habis ini kita pasang tenda dan cari kayu bakar," ujar Rivaldi memberikan komando. "Baik Pak Bos," kata Ardam, si pria bertubuh agak tambun. Sementara Putri dan Rivaldi mencari kayu bakar, Budi dan Ardam memasang tenda di tempat yang telah mereka sepakati. "Ayolah Bud, lekas sedikit. Jangan seperti perempuan begitu," ucap Ardam mengejek Budi. Budi hanya meringis malu. Sepertinya ia sangat kelelahan untuk menempuh perjalanan yang terjal dan licin. Hari semakin gelap, mereka berempat membuat api unggun dengan kayu bakar yang dicari oleh Putri dan Rivaldi. "Kalian mau dengar sesuatu nggak?" tanya Putri kepada teman-temannya. "Apa?" ucap Ardam yang duduk di sebelah Putri. "Kata orang tua zaman dahulu, kalau di hutan tidak boleh bakar terasi atau ikan asin." Bulu kuduk Budi tiba-tiba merinding mendengarkan cerita Putri. Ia merasakan ada sesuatu yang meniup di daun telinganya. Karena itu akan mengundang makhluk halus. Mereka menganggap bahwa kita mengundang mereka.
Lanjutnya, "Ah, itu cuma mitos," ujar Rivaldi seolah menolak mentah-mentah ucapan Putri. "Terserah kalian saja, aku cuma mengingatkan." Akhirnya malam pun tiba, matahari sementara bersembunyi, tugasnya digantikan oleh bulan yang memamerkan separuh dirinya. Rivaldi dan Budi sibuk menyalakan api unggun, sementara Putri mengeluarkan periuk untuk memasak air, sedangkan Ardam sibuk dengan handphonenya. Api mulai membesar. Seketika itu juga tepat di mata Rivaldi dan Budi, mereka melihat bayangan hitam melintas. Saking kagetnya, Rivaldi sampai terjungkal ke belakang. Ardam dan Putri yang tidak tahu menau hanya tertawa melihat Rivaldi seperti itu. "Kenapa kamu, Val? Kesambar api?" Ardam bertanya dengan nada sedikit mengejek. "Bukan, tadi ada bayangan melintas," kata Rivaldi. "Jangan-jangan bayangan itu hantu," ejek Putri yang melihat Rivaldi ketakutan. Rivaldi hanya terdiam, kakinya gemetar. Ia yakin yang dilihatnya itu nyata. "Kau sedang ngapain, Dam?" tanya Putri ketika melihat Ardam sedang membakar sesuatu. "Aku lapar," kata Ardam yang tak menoleh wajahnya ke arah Putri. "Sudah kubilang, jangan membakar terasi atau menggoreng ikan asin," ucap Putri dengan nada tinggi ketika melihat Ardam yang sedang menggoreng ikan asin. "Aku lapar, kau mau aku mati kelaparan di sini?" bentak Ardam kepada Putri. "Memangnya apa yang akan terjadi?" tanya Budi yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Ardam. "Pamali, Bud, kan sudah kubilang, kalau di hutan jangan membakar atau menggoreng ikan asin. Itu akan membuat mereka datang," jelas Putri merasa ketakutan. Tiba-tiba saja pohon-pohon di sekitar bergoyang dengan sangat kuat, sehingga memadamkan api unggun yang mereka buat. "Sebaiknya kita masuk ke tenda," usul Budi. Segera mereka bergegas masuk ke dalam tenda. Mereka berempat duduk berdempet-dempetan dengan diterangi sebuah senter yang dipegang oleh Rivaldi. Di saat yang menegangkan seperti itu, dengan rasa tanpa bersalah, Ardam mengeluarkan gas CO2 yang sedari tadi tertahan. Mereka bertiga secara serempak menjita kepala Ardam. Secara mendadak, tenda mereka dipukul oleh seseorang dari luar. Rivaldi yang memegang senter secara refleks mengarahkannya ke sumber suara. Nampak seperti bantal guling yang berdiri dengan tegak di luar tenda mereka. Putri yang sendirinya perempuan tak dapat menahan dirinya untuk berteriak. "Pocong!" teriak Putri. Mereka berempat kemudian berhamburan lari keluar dari tenda. Mereka berpencar. Hanya Ardam dan Putri yang lari sambil bergandeng tangan. Berlari berdua tak tentu arah. Budi mengikuti instingnya berlari keluar hutan, berharap dia mengingat jalan yang telah ia lalui ketika pergi tadi. Di saat seperti itu, telinganya mendengar suara yang sangat tidak asing. Tanpa sengaja kakinya tersandung oleh akar yang melintang di hutan. Budi terjatuh dan mengerang kesakitan karena wajahnya mendarat terlebih dahulu ketika terjatuh. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Seketika wanita cantik sudah terpampang di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Budi. Tak ada respon. Dia mengulangi pertanyaannya, tapi hasilnya tetap sama. Wanita cantik itu hanya berdiri tanpa ekspresi sedikit pun. Tanpa disadari, wajah perempuan tadi kini sudah berubah amat sangat menyeramkan. Wajahnya hancur lebur seperti habis terlindas ban becak. Tanpa komando, wanita itu langsung memegang leher Budi. Dia mencekiknya. Budi tak bisa bernafas karena jalur masuknya udara itu tertahan oleh tangan wanita tersebut. "Aku belum mau mati," ucapan terakhir Budi sebelum dia kehabisan nafas dan mati di tangan wanita itu. Sementara itu, Ardam dan Putri juga masih lari tak tentu arah. "Ayo buruan," kata Ardam sambil terengah-engah. "Aku lelah." Putri tersungkur ke tanah. Putri yang tersungkur meringis kesakitan karena kakinya tersandung sebuah batu. "Batu apaan ini?" tanya Putri keheranan. "Wah, batu antik. Lumayan lah buat dijual," lanjutnya. Ardam hanya bengong melihat Putri yang sibuk menggali tanah di hadapannya.
Dari kejauhan, Putri melihat sosok yang tak asing baginya. "Iqbal Ramadan," katanya pelan. Putri berlari ke arah sosok pria yang dikiranya Iqbal. Ardam tambah bengong melihat Putri yang berlari ke arah pohon jengkol. Tiba-tiba saja sekumpulan dan duduk sekeliling berada di hadapannya. Putri yang melihat sosok Iqbal kemudian mengejarnya tanpa mempedulikan Ardam. Putri teringat sesuatu. Mustahil Iqbal ada di sini. Dia kan gak ikut camping. Pikir Putri menggunakan akal sehatnya. Dia pun berbalik ke belakang, berusaha kembali mengikuti Ardam, tapi terlambat. Ardam sudah menghilang. "Kak Ardam!" Putri berteriak semampunya, berharap si pria bertubuh agak tambun itu mendengarnya dan kembali menghampiri Putri. 1-2 menit dia menunggu Ardam, tapi tak kunjung tiba. Putri pun berinisiatif untuk mencari jalan keluar sendiri. Sekali dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba sesosok mayat terjun dengan bebas di hadapan Putri. Tidak sampai menyentuh tanah, mayat itu tergantung oleh akar yang diikat di atas pohon. Lagi-lagi Putri berteriak. Bagaimana tidak, mayat itu tidak lain dan tidak bukan adalah mayat Ardam. Berisik tahu. Ini perempuan dari tadi teriak melulu. Gerutu segerombolan genderuwo yang sedang asik bermain kartu di bawah pohon bambu. Sementara itu, di tempat yang lain, Rivaldi terus berlari dan berlari, hingga akhirnya dia melihat seberkas cahaya. Dia mengikutinya. Cahaya itu menuntunnya menuju sebuah pondok. Tanpa pikir panjang, Rivaldi menerobos masuk ke dalam pondok itu. Di dalam, seorang nenek sedang berdiri memandangi lampu minyak. "Setidaknya kalau mau masuk, minta izin dulu, cu," ujar nenek itu. "Aku terburu-buru, Nek. Aku dikejar pocong," kata Rivaldi sedikit gagap. "Capek ya, cu. Silakan minum dulu," ujar nenek itu seolah tak memperdulikan ucapan Rivaldi barusan. Tanpa pikir panjang, Rivaldi segera mengambil gelas dan mengisinya dengan air yang berada di dalam kendi. Dia meneguknya tak beraturan, seolah menunjukkan betapa hausnya dia. Sang nenek hanya memperhatikan Rivaldi yang masih asik meneguk. "Sudah, cu?" tanya nenek tersebut. "Sudah, Nek. Maaf, aku kehausan. Mau dengar cerita tidak, cu?" "Mau, Nek. Jadi begini." Nenek itu menengok ke atas. Secara ajaib, asap putih mulai muncul di atas kepala nenek itu. Kemudian nenek itu bercerita. Ani, gadis kecil itu, sedang berjalan dengan riangnya, membawa kantung yang di dalamnya berisi terasi dan ikan asin pesanan ibunya. Di perjalanannya tampak diduga seorang pria bertopeng menyergapnya dari belakang dan membawanya masuk ke dalam hutan. Di sana dia dikuliti di sebuah pondok. Organya dicerai-berai. Bahkan belanjaan pesanan ibunya sudah habis terinjak-injak di pondok itu. Jadi begitu, cu, ceritanya. Makanya kata orang, kalau kita bakar ikan asin atau terasi, itu sama saja mengundang hantu, kata nenek itu melengkapi ceritanya. Seram sekali, Nek. Gadis kecil yang dicerita itu sebenarnya nenek, cu. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan aura yang sangat gelap. Dia melayang di udara. Tanpa komando, tangan nenek itu langsung mengambil pisau yang ada di meja. Rivaldi berusaha berlari dari tempat itu, namun terlambat. Pisau itu tepat mengenai betisnya, membuatnya terjatuh tak berdaya. Nenek itu mendekati Rivaldi dengan menggunakan tangan kanannya. Seketika dia menusukkan tangannya tepat di dada Rivaldi. Rivaldi mengerang kesakitan. Darah segar keluar dengan deras dari dadanya. Jantungnya yang masih berdetak itu ditarik dengan paksa keluar dari dadanya. Dalam hitungan detik, dia akhirnya meregangkan nyawa. Putri masih kebingungan dengan apa yang dialaminya. Dia memutuskan mencari Budi dan Rivaldi, karena tidak mungkin lagi dia mengandalkan Ardam yang telah menjadi mayat. Sudah kubilang kan, pamali tadi, gumam Putri sendirian. Dia terus berjalan tak tentu arah. Tiba-tiba, dia melihat apa yang dilihatnya sebelum dia dan Ardam terpisah. Iqbal Ramadan, panggil Putri pelan. Hai Put, ikutlah denganku,
ucap Iqbal pelan, senyum pahit tersungging di bibirnya. Tanpa berpikir panjang, Putri mengikuti langkah Iqbal. Dengan perasaan senang, Putri lupa bahwa Iqbal tidak pernah berada di hutan larangan itu. "Mau kemana kita, Kak?" tanya Putri. "Kau mencari teman-temanmu, bukan? Aku melihat mereka barusan," jelas Iqbal dengan wajah tanpa ekspresi. "Di mana, Kak?" tanya Putri sedikit penasaran. "Di sana," tunjuk Iqbal ke arah air terjun yang sangat indah. "Wah, cantik sekali," gumam Putri. "Kau suka kan? Ayo, kubawa kau ke sana," ajak Iqbal. Putri mengikuti Iqbal, tapi sepertinya Putri merasakan ada sesuatu yang aneh pada Iqbal. Ia berjalan mengambang. Menyadari hal itu, Putri diam-diam mundur ke belakang. Tapi ternyata Iqbal sudah berada tepat di belakang Putri. "Mau kemana, Kak?" tanya Iqbal, tapi kini wajahnya sudah berubah. Wajah itu dipenuhi belatung, banyak lubang di mana-mana. Iqbal menjambak rambut Putri dan langsung menyeretnya ke dalam air terjun. "Bukannya kau suka dengan air terjun? Akan kubantu kau menghabiskan sisa hidupmu di air terjun," ucap Iqbal dengan mata yang memerah. Putri mati kehabisan oksigen. Ternyata di air terjun inilah Iqbal mengakhiri hidupnya setelah tahu kekasihnya Putri berselingkuh dengan Ardam. "Rasakan itu," tawa Iqbal menggema di seluruh hutan. "Sayang, apa sudah selesai?" ucap nenek yang membunuh Rivaldi. "Sudah sayang," kata Iqbal. Iqbal dan Nenek Ani bergandengan tangan, bagai Kak Romi dan Juli.